pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan salah satu dari kalian memimpin berdoa di depan. Berdoa selesai. Silakan bisa kembali ke tempat. Dan terima kasih kepada Rizky yang sudah memimpin berdoa di depan. Setelah ini Ibu akan mempresentasi kehadiran kalian. Yang pertama, Muhammad Aufa Rizky hadir. Desta Felda hadir. Ya baik, hadir semua ya anak-anak. Untuk membangkitkan semangat kalian, mari kita menyanyikan sebuah lagu. Hari ini kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita. Apa? Ya, betul. Lagu Indonesia Raya. Boleh berdiri? Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih, boleh kembali. Ya, setelah ini kita akan masuk ke materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, pagi hari ini kita masuk ke tema 3, yaitu makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Dan pembelajaran 1 yang terfokus pada mata pelajaran. Ya, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, dengan mengamati iklan media cetak, siswa dapat menjelaskan pengertian iklan media cetak dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati iklan media cetak, siswa dapat menganalisis unsur-unsur iklan media cetak dengan tepat. Yang ketiga, melalui kerja kelompok, siswa dapat membuat laporan hasil pengamatan unsur-unsur iklan media cetak dengan kompak dan benar. Yang keempat, dengan mengamati gambar sistem pencernaan sapi, siswa dapat menjelaskan organ pencernaan pada sapi dengan benar. Yang kelima, dengan mengamati gambar sistem pencernaan sapi, siswa dapat menganalisis sistem pencernaan sapi dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kerja kelompok, siswa dapat membuat diagram pencernaan sapi dengan kompak dan benar. Ya, bisa dipahami anak-anak? Ya. Untuk menstimulus pikiran kalian, Ibu membawa sebuah gambar. Bisa dilihat ini gambar apa? Ya, betul. Apakah kalian sering mengkonsumsi ini di rumah? Ya, baik. Karena dalam masa pertumbuhan kalian sangat baik untuk mengkonsumsi buah dan sayuran. Nah, dengan kita mengkonsumsi buah dan sayur, berarti kita cinta terhadap tubuh kita. Karena apa? Buah dan sayur banyak mengandung vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh kita, apalagi di masa pertumbuhan seperti kalian. Nah, selain makan makanan buah dan sayur, kita juga harus mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Hal ini dapat menyehatkan sistem pencernaan kita, sehingga sistem pencernaan kita menjadi bekerja dengan baik. Nah, untuk mengenal jenis makanan dan kandungannya, biasanya kita peroleh dari iklan. Nah, apa itu iklan? Iklan adalah pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat guna membujuk masyarakat tersebut untuk melakukan atau membeli suatu produk atau jasa tersebut. Nah, iklan biasanya dipasang di tempat-tempat umum, bisa terlihat di pinggir-pinggir jalan. Nah, iklan itu mengandung gambar dan isi yang menarik. Nah, hal ini bertujuan untuk dapat menarik banyak masyarakat untuk membeli atau menggunakan jasa yang diiklankan. Untuk penyampaian iklan sendiri terdapat 2 media. Yang pertama, media cetak, contohnya yaitu surat kabar atau koran. Yang kedua yaitu majalah.
kunci iklan adalah inti dari iklan tersebut. Seperti yang akan Ibu contohkan. Nah, ini iklan ayo minum susu berkalsium, cintai tulangmu. Nah, di sini dapat dilihat ada gambar apa saja? Sapi dan botol susu. Nah, dalam kalimat ini terdapat kalimat ayo minum susu berkalsium dan cintai tulangmu. Kata kuncinya adalah minum susu. Ya. Nah, pesan yang ada dalam iklan ini adalah penulis mengajak para pembacanya untuk rajin minum susu. Karena apa? Susu banyak mengandung vitamin untuk tubuh kita. Dan di sana juga mengandung kalsium yang baik untuk tulang kita. Nah, makanya di sini juga dituliskan jika kita mengkonsumsi susu maka kita cinta terhadap tulang kita. Nah, seperti itu. Nah, mengapa juga ada gambar sapi di sini? Karena susu dapat kita peroleh dari sapi. Ya, betul sekali. Ibu juga membawa gambar sapi yang lain. Nah, di sini terdapat tulisan untuk menghasilkan susu, makanan yang aku konsumsi harus baik. Apakah kamu tahu bagaimana sapi mencerna makanannya? Nah, sebelum ke pencernaan sapi, kita bahas dulu sapi. Sapi itu hewan yang spesial dalam mencerna makanannya, karena dia tidak sama dengan hewan-hewan lain. Di sini, sapi merupakan hewan ruminansia. Nah, apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah hewan yang memiliki lambung dengan 4 bagian. Apa saja? Yang pertama yaitu rumen, yang kedua retikulum, yang ketiga omasum, dan yang keempat abomasum. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sebelum itu, hewan ruminansia yang lain selain sapi yaitu bisa kita temukan kambing atau rusa. Nah, itu merupakan hewan-hewan ruminansia. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan gambar pencernaan sapi berikut. Nah, di sini ada mulut, esofagus, retikulum, abomasum, omasum, rumen, anus, dan usus. Nah, di sini kita akan mengenal terlebih dahulu organ-organ pencernaan pada sapi, belum masuk ke perjalanan dari rumput sampai menjadi kotoran sapi. Kita akan mengenal organ-organ pencernaan pada sapi terlebih dahulu. Yang pertama, mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan saliva yang gunanya untuk memamah rumput. Nah, yang kedua ada esofagus. Esofagus merupakan saluran penghubung antara mulut dan lambung sapi. Yang ketiga ada retikulum. Di dalam retikulum, makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Yang keempat ada abomasum. Abomasum merupakan perut yang sebenarnya. Di sini makanan akan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, untuk yang kelima yaitu omasum. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, yang keenam ada rumen. Rumen yaitu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur. Nah, yang selanjutnya adalah anus, tempat keluarnya feses sapi atau kotoran sapi. Yang terakhir adalah usus. Usus sapi dewasa mencapai 40 meter. Di dalam usus terjadi proses penyerapan dan fermentasi. Nah, sebelum ke anus akan diproses dahulu di usus, dan untuk sisa-sisa makanan yang tidak terpakai akan keluar melalui anus.
perjalanan dari rumput masuk ke sapi kemudian keluar menjadi kotoran sapi. Nah, yang pertama, sapi akan memakan rumput yang pastinya menggunakan mulut. Nah, di dalam mulut ini sapi akan mengunyah rumput tersebut menjadi halus. Kemudian akan masuk ke esofagus. Setelah ke esofagus akan masuk ke rumen atau perut besar. Di sini bersifat sementara karena nantinya akan kembali ke mulut. Nah, ini yang membedakan antara sapi dengan hewan yang lain karena dia mengolah makanannya 2 kali. Sudah masuk ke perut, kemudian keluar lagi ke mulut untuk dimakan kembali. Nah, selanjutnya dari mulut yang kedua akan masuk ke retikulum atau ini bisa disebut dengan perut jala. Setelah dari retikulum akan masuk ke omasum. Setelah dari omasum akan ke abomasum. Setelah itu akan masuk ke usus. Dalam usus ini ada proses penyerapan sari-sari makanan. Sari-sari makanan itu akan disebar ke seluruh bagian tubuh sapi dan sisanya akan masuk ke anus untuk dikeluarkan menjadi kotoran sapi. Nah, kalian ingat-ingat dari mulut, esofagus, rumen, kembali ke mulut lagi, masuk ke retikulum, masuk ke omasum dan ke abomasum. Setelah itu akan masuk ke usus untuk mengalami penyerapan, kemudian ke anus. Ya, semoga kalian paham ya anak-anak. Sepertinya sudah cukup materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Untuk kembali merefresh pikiran kalian, Ibu akan membacakan sedikit kesimpulan bahwa iklan merupakan pesan untuk membujuk orang tentang suatu barang atau jasa. Nah, dalam iklan tersebut harus mengandung tulisan yang singkat, jelas, dan menarik. Di dalam iklan juga tidak lepas dari suatu gambar. Nah, gambar itu harus sesuai dengan isi iklan. Nah, di dalam iklan juga terdapat kata kunci. Apa itu kata kunci tadi? Inti dari iklan. Nah, pembahasan yang selanjutnya adalah pencernaan sapi. Sapi merupakan hewan ruminansia, yaitu hewan yang memiliki 4 bagian dalam lambungnya. Apa saja? Rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Untuk mengasah pikiran kalian dan untuk evaluasi juga, Ibu akan membagikan soal evaluasi. Di sini terdapat 5 soal yang isinya tentang materi yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu meliputi iklan dan pencernaan sapi. Ini mudah, tidak sulit ya, karena merupakan soal evaluasi harian. Nah, bisa dikerjakan ya. Nah, sudah selesai anak-anak? Ini sudah mulai. Nah, sudah selesai anak-anak? Nah, ya. Jika sudah, bisa dikumpulkan di depan. Ya, terima kasih. Nah, nanti hasilnya akan Ibu koreksi terlebih dahulu nanti untuk tambahan nilai harian kalian. Nah, untuk tambahan nilai di rumah, Ibu akan memberikan PR, yaitu berupa lembar kerja peserta didik. Di sini ada 2, yaitu yang pertama, kalian diminta untuk mengamati iklan pada media cetak. Bisa kalian mencari koran atau majalah, nanti dipotong, kemudian ditempel di sini. Dan kalian akan menganalisis unsur-unsurnya. Seperti yang tadi telah dijelaskan, ada kata kuncinya apa, kemudian ada pesan yang terkandung dalam iklan tersebut. Nah, untuk lembar kerja yang kedua,
yaitu kalian diminta untuk menyebutkan fungsi dan organ pada sistem pencernaan sapi. Tadi organ-organnya apa saja, kemudian kalian tuliskan juga fungsinya. Untuk selanjutnya, masih di LKPD 2, buatlah diagram sistem pencernaan pada sapi dengan mengisi bagian-bagian yang kosong dan memberikan anak panah. Nah, tadi juga sudah Ibu contohkan bagaimana proses dari rumput sampai ke kotoran sapi ya. Nanti di sini ditulis organ apa saja dan dikasih tanda panah. Sudah jelas anak-anak? Ya, ini Ibu bagikan. Nah ya, jangan lupa ini dikerjakan secara berkelompok ya. Bisa kalian bekerja sama satu sama lain. Ibu beri waktu 3 hari. Sekarang hari Senin, berarti kalian akan mengumpulkannya di hari Kamis. Siap? Jangan lupa ya, kerjakan. Nah, untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini, silahkan salah satu dari kalian memimpin berdoa di depan kembali. Ya, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat. Nah, alhamdulillah pelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tetap jaga kesehatan. Ibu berpesan pada kalian harus semangat dan rajin belajar.